Selamat siang, Bapak Ariston Nugroho, selaku dosen pengampu mata kuliah meteorologi penelitian dan rekan-rekan semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota sesi 3, yaitu saya sendiri, Muhammad Abrar Agus, sebagai moderator, Jelita Kota Boga sebagai penyaji, Herpi Batolo Robi sebagai pembahas 1, Rege Premeswari sebagai pembahas 2, dan Celika Hani sebagai juru kamera. Pada hari ini penyaji akan menyampaikan hasil keunggulan dan kelemahan ujian skripsi yang dibawa oleh Imade Sutrisna Panjimida Bandesa Mas. Baiklah, langsung saja kepada penyaji Jelita untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan maju ke depan. Baiklah, saya akan membacakan 5 keunggulan. Yang pertama, kelengkapan data. Skripsi ini menyajikan data yang lengkap terkait jumlah lahan bidang tanah, serta nilai ganti rugi yang diterima masyarakat, memberikan gambaran yang jelas tentang proyek pengadaan tanah. Yang kedua, analisis dampak kesejahteraan. Penelitian ini mengatur dampak pengadaan tanah terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan berbagai indikator seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, tempat tinggal, dan kemiskinan, memberikan pandangan yang komprehensif. Yang ketiga, penilaian kegunaan uang ganti rugi. Uang ganti rugi digunakan untuk berbagai kepentingan produktif seperti pembelian tanah baru, investasi, perbaikan rumah, hingga pendidikan, menunjukkan dampak positif terhadap penerima. Yang keempat, ada pelibatan prinsip-prinsip undang-undang, penyebatangan landasan hukum yang kuat seperti UUD 1945 dan UU nomor 2 tahun 2012 terkait pengadaan tanah, memperkuat argumen legalitas pengadaan tanah. Yang kelima, saran pengembangan, memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pemerintah seperti sosialisasi bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada 5 poin kelemahan dari skripsi tersebut. Yang pertama, struktur dan keterbacaan yang kurang baik. Teks terkesan tidak teratur, banyak pengulangan, serta kesalahan ketik yang mengganggu alur pemahaman. Hal ini membuat pembaca sulit mengikuti argumen atau isi skripsi secara efektif. Yang kedua, ada metode penelitian tidak dijelaskan. Metode penelitian yang digunakan tidak dibahas atau tidak dijelaskan secara rinci. Ini menyebabkan pembaca tidak dapat menilai validitas, keakuratan, dan cara pengumpulan data yang dilakukan penulis. Yang ketiga, ada kurangnya fokus pada dampak negatif. Skripsi lebih banyak menekankan dampak positif tanpa membahas potensi dampak negatif dari pengadaan tanah seperti ketidakpuasan masyarakat atau dampak sosial bagi pihak yang merasa dirugikan. Yang keempat, ada minimnya pembahasan sosial dan budaya lokal. Tidak ada penjelasan mendalam tentang bagaimana pengadaan tanah mempengaruhi aspek sosial budaya masyarakat setempat yang seharusnya menjadi bagian penting dalam penelitian yang melibatkan masyarakat lokal. Yang kelima, ada kurangnya detail dalam data ekonomi. Penjelasan tentang pemanfaatan uang ganti rugi disajikan secara umum tanpa memberikan analisis ekonomi yang lebih mendalam, seperti bagaimana peningkatan pendapatan berbanding dengan inflasi atau perubahan harga tanah dan properti setelah proyek pengadaan tanah. Terima kasih kepada penyaji untuk materi yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk pembahas 1 untuk maju ke depan menyampaikan argumen atau tanggapannya mengenai materi yang telah disampaikan. Terima kasih dari moderator. Saya tertarik membahas salah satu, yaitu kerugian premium dan emosional tidak dibahas. Pada kerugian premium, yaitu kerugian atas kehilangan pekerjaan atau bisnis, atau hubungan atau kerugian emosional atau soal.
Kerugian emosional adalah kerugian yang tidak berwujud berkaitan dengan pengambilan alihan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal dari pemilik. Seharusnya itu dapat digali dari informasi dari appraisal atau penilai pertanahan. Jadi kurangnya pada pendapat penilai menunjukkan hal mengenai kondisi emosional terhadap masyarakat yang diberi ganti kerugian. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya dipersilakan kepada pembahas 2 untuk menyampaikan argumen atau tanggapannya mengenai materi yang telah disampaikan. Baik, mungkin yang akan saya bahas terkait analisis ekonomi juga pada pembahasan kekurangan yang di poin kelima. Saya setuju dengan penyaji karena memang kurang dibahas secara rinci terkait analisis ekonominya, terutama pada pembahasan ganti rugi hanya dijelaskan mana yang terbesar dan terkecil, tidak disebutkan secara rinci ganti ruginya per meter berapa saja. Terus tidak adanya pengarahan terkait uang ganti rugi itu akan dimanfaatkan sebagai apa. Jadi perlu adanya pengarahan juga terkait uang ganti rugi tersebut. Terima kasih. Kedua, kepada penyaji saya persilakan untuk menjawab argumen atau tanggapan yang telah diberikan. Baiklah, terima kasih untuk pembahas yang pertama dan pembahas kedua. Telah memberikan argumen tentang kurangnya detail dalam data ekonomi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan oleh penyaji pembahas 1 dan pembahas 2. Baiklah rekan-rekan semua, demikianlah hasil diskusi dan juga penyampaian materi pada hari ini. Kami anggota sesi 3 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum.